Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fajrina Rahmadani dengan NIM 1122820000188 dari kelas 5D Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pusat pertanggungjawaban dan pemampuan biaya untuk memenuhi UAS mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang diampu oleh Ibu Reskino SE MSI AK PhD CA CMA Serasi Divisi DMS. Oke, baik. Yang pertama yaitu tentang pusat tanggung jawab atau pusat pertanggungjawaban. Biasanya untuk mengelola organisasi yang besar itu tuh dibutuhkan sistem yang terorganisir dengan baik. Biasanya itu tuh digunakan pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab ini adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas semua operasi unit tersebut. Kenapa pusat tanggung jawab itu penting? Karena pusat tanggung jawab dapat membagi tugas dan wewenang. Dengan membagi organisasi menjadi beberapa unit, pengelolaan menjadi lebih fokus dan tidak membebani satu pihak saja ataupun satu unit saja. Yang kedua yaitu meningkatkan akuntabilitas. Jadi setiap unit bertanggung jawab atas hasil kinerjanya sendiri sehingga lebih mudah untuk menilai performa. Yang ketiga yaitu mendorong efisiensi dan efektivitas. Unit-unit dapat bekerja lebih optimal dengan target yang jelas dan evaluasi yang terukur. Selain itu, pusat tanggung jawab juga memungkinkan organisasi untuk mengukur kinerja setiap unit secara lebih spesifik, meningkatkan koordinasi antara bagian dan mencapai keseimbangan antara tujuan jangka pendek maupun jangka panjang suatu perusahaan ataupun organisasi. Nah, di pusat tanggung jawab ini juga dikelompokkan menjadi 4 jenis utama berdasarkan cara input dan outputnya diukur. Yang pertama yaitu ada pusat pendapatan, lalu ada pusat beban, lalu ada pusat laba, dan pusat investasi. Nah, saya akan menjelaskan secara lebih rinci satu persatu pusat tersebut. Yang pertama ada pusat pendapatan. Pusat ini fokus pada output yang diukur secara moneter seperti target pendapatan ataupun penjualan. Contoh, departemen penjualan yang bertugas menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Nah, biasanya cara penilaian kinerja pusat pendapatan ini yaitu membandingkan pendapatan aktual dengan target atau anggaran yang telah ditetapkan. Lalu unit ini bertanggung jawab atas biaya produksi sehingga fokusnya hanya pada aspek penjualan. Karakteristik utama pusat pendapatan juga biasanya terdapat di departemen pemasaran ataupun penjualan. Lalu output dinilai dari efektivitas pencapaian target pendapatan dan tidak melibatkan pengelolaan biaya. Nah, yang kedua yaitu ada pusat beban. Pusat ini bertanggung jawab atas input atau biaya yang diukur secara moneter. Di pusat beban juga dibagi menjadi dua, yaitu pusat beban teknik dan pusat beban kebijakan. Pusat beban teknik ini output dapat diukur secara jelas, misalnya di bagian produksi. Efisiensi diukur dengan membandingkan biaya aktual dengan standar biayanya. Sedangkan pusat beban kebijakan, outputnya ini sulit diukur secara langsung, sehingga evaluasinya lebih bersifat kualitatif. Contoh di pusat beban teknik itu biasanya ada di pabrik yang fokusnya itu lebih pada produksi barang. Sedangkan di pusat beban kebijakan ini biasanya terdapat di unit pendukung seperti misalnya Departemen Akuntansi ataupun Departemen Hubungan Masyarakat atau Humas. Yang ketiga ada pusat laba. Pusat ini bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya sehingga menghasilkan laba. Contohnya ada di divisi yang memproduksi, memasarkan, dan menjual produknya itu sendiri. Nah, biasanya cara penilaian kinerja itu mengukur laba bersih yang dihasilkan, lalu mengevaluasi efisiensi dan efektivitas manajerial berdasarkan selisih pendapatan dan biayanya. Nah, biasanya pusat laba sering digunakan untuk unit-unit bisnis yang memiliki tanggung jawab penuh atas performanya. Lalu yang keempat yaitu ada pusat investasi. Nah, di pusat ini itu biasa mengukur hubungan antara laba dan investasi yang digunakan. Misalnya divisi yang mengelola aset besar seperti peralatan pabrik ataupun properti. Nah, biasanya cara penilaiannya itu menggunakan indikator seperti pengembalian investasi ataupun ROI untuk menilai kinerja dari unit-unit tersebut. Nah,
Dalam pengelolaannya, pusat laba dan pengukuran profitabilitas ini menjadi elemen yang penting dalam pengendalian manajemen karena memberikan wawasan tentang kinerja unit bisnis secara keseluruhan. Nah, cara mengelola ataupun mengukur profitabilitas di pusat laba itu bisa dengan berbagai cara. Yang pertama misalnya dengan margin kontribusi, yaitu mengukur selisih antara pendapatan dan biaya variabelnya. Biasanya fokusnya ini pada pencapaian pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya-biaya tetapnya. Lalu yang kedua itu ada dengan laba langsung. Itu tuh mengukur kontribusi unit bisnis terhadap laba perusahaan tanpa memasukkan overhead-nya gitu. Itu tuh menunjukkan seberapa besar unit tersebut membantu mencapai target laba. Yang ketiga itu laba sebelum pajak. Menghitung laba setelah semua biaya termasuk overhead dialokasikan. Itu tuh memberikan gambaran realistis tentang profitabilitas. Yang keempat itu bisa dengan laba bersih setelah pajak. Nah, mengukur laba bersih setelah pajak ini biasanya mengukur laba akhir setelah semua biaya dan pajak-pajak itu dikurangkan. Ini adalah indikator yang paling komprehensif dan profitabilitas di suatu unit atau suatu organisasi. Nah, metode-metode ini dapat membantu organisasi mengevaluasi kinerja unit bisnis secara terperinci dan strategis. Lalu selain di pusat pendapatan dan laba, unit administratif dan litbang ini juga sebenarnya memainkan peran pendukung yang penting. Pusat administrasi biasanya mengelola perencanaan strategis, pengarahan, dan pengendalian organisasi. Tapi biasanya di pusat administratif ini sulit untuk mengukur output karena biasanya tuh hasilnya itu tidak langsung terlihat dan membutuhkan keselarasan antara tujuan organisasi dan tujuan individunya. Nah, biasanya cara pengelolaannya itu anggaran disusun berdasarkan kebutuhan minimal dan kebijakan strategis. Nah, sedangkan di pusat litbang ini fokus pada inovasi produk atau proses baru. Tapi biasanya outputnya ini tuh sulit diukur secara kuantitatif dan lamanya waktu antara penelitian dan hasil yang nyata. Dan biasanya evaluasi itu melalui anggaran tahunan dan pengawasan proyek. Nah, mungkin tadi tuh penjelasan tentang pusat tanggung jawab, laba, dan pusat administratif. Nah, Pak, sebenarnya semua pusat-pusat itu penting. Pusat tanggung jawab itu elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen. Dalam organisasi yang terdesentralisasi dengan membagi tugas ke dalam pusat-pusat tanggung jawab organisasi, ini tuh dapat meningkatkan akuntabilitas dengan mengukur kinerja unit secara spesifik, mempermudah pengelolaan melalui pembagian tugas yang jelas, dan mendukung inovasi dan efisiensi sehingga membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya. Jadi sebenarnya setiap pusat itu baik, mau pusat pendapatan, beban, laba maupun investasi, semua itu punya perannya masing-masing untuk memastikan organisasi bisa berjalan secara optimal. Nah, mungkin itu aja penjelasan tentang pusat pertanggungjawaban dan pemampuan biaya oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.